sebelum kita masuk renungan, Miss Rina ajak kita menyanyikan satu buah pujian Yesusku Penyelamat. Daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menuntun setiap langkah kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan tuntunan yang Tuhan berikan atas guru-guru yang menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mister berharap anak-anak semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar ya. Nah, pada hari ini Mister Rudy mau bercerita firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai ayat ke-41. Nah, nanti anak-anak bisa baca di rumah ya. Nah, judul firman Tuhan hari ini yaitu keledai yang bisa bicara. Wah, luar biasa ya, keledai yang bisa bicara. Nah, kisah ini berawal dari suatu hari orang-orang Israel berkemah di dataran Moab di dekat kerajaan Moab. Nah, di kerajaan Moab
ada seorang raja yang bernama Raja Balak. Nah, Raja Balak ini menjadi takut jika nanti suatu hari nanti kerajaannya diserang oleh orang-orang Israel. Lalu Raja Moab mencari seseorang, ya, tukang tenung atau tukang sihir yang bisa mengalahkan orang Israel. Nah, tukang sihir ini bernama Bileam. Nah, lalu Raja Moab mengutus para pelayannya ke kerajaan Moab untuk menjemput si tukang tenung yang bernama Bileam. Nah, pada suatu malam Tuhan berbicara kepada Bileam agar tidak mengutuk orang-orang Israel dan bangsa Israel. Nah, lalu orang-orang yang menjemput Bileam ini berangkat bersama-sama dengan Bileam dan para pelayan kerajaan Moab. Mereka pergi kembali ke kerajaan Moab. Tiba-tiba di tengah perjalanan keledai Bileam kakinya berhenti, tidak mau berjalan. Wah, ada apa ini? Keledainya berhenti. Nah, Bileam pun akhirnya marah dan memukul keledai itu sebanyak 3 kali. Dipukulnya keledai itu sebanyak 3 kali. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga keledai itu dapat berbicara. Keledai ini berkata, "Bileam, kenapa kamu memukul aku?" Lalu di depan Bileam ada seorang malaikat Tuhan, ya, dan berkata agar Bileam mentaati perintah Tuhan. Nah, lalu setelah Bileam sampai di istana kerajaan Moab, nah, Bileam ini menghadap Raja Balak. Lalu Raja Moab yang bernama Balak memerintahkan Bileam agar mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Nah, lalu apa yang diperbuat oleh Bileam? Tetapi Bileam tidak mau mentaati perintah Raja Moab. Bileam malah memberkati bangsa Israel itu sebanyak 3 kali. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Balak, ya, Raja Moab? Nah, Raja Moab ini sangat marah karena Bileam si tukang tenung tidak malah memberkati bangsa Israel. Orang-orang Israel diberkati oleh perkataan Bileam. Nah, pada akhirnya Bileam dan keledainya pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lewat kisah ini apa sih yang dapat kita ambil? Nah, lewat kisah firman Tuhan hari ini, Mister mau bertanya nih. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah melawan orang tua? Wah, pintar. Semua anak-anak di sini tidak pernah, ya. Semuanya nurut dan taat kepada orang tua. Nah, Mister mau bercerita nih, ada satu cerita lagi. Nah, suatu hari ada seorang anak yang suka bermain di tengah hujan. Anak ini setiap hari bermain, ya, di tengah hujan. Nah, anak itu adalah Vina. Si Vina ini pada suatu hari bermain di luar pada saat hujan. Nah, pada waktu itu Mama Vina berkata, "Vina, jangan main hujan. Nanti kamu sakit, Nak." Lalu apa yang dilakukan oleh Vina? Vina menjawab, "Enggak kok, Ma. Vina enggak akan sakit." Nah, anak-anak, tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya, badan Vina terasa panas dan Vina terkena penyakit demam tinggi. Nah, Vina akhirnya menyesal, ya, karena dia tidak patuh dan dia tidak menurut apa kata mamahnya. Nah, sama seperti kisah tentang Bileam tadi, anak-anak.
Nah, Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita ya pada saat kita melakukan kesalahan, Tuhan selalu menegur kita. Nah, Bapak Bileam diingatkan Tuhan melalui malaikat Tuhan untuk datang kepadanya, dan kita semua di sini juga yang anak-anak mendengarkan firman Tuhan hari ini diingatkan Tuhan ya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita ya terutama orang tua kita. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Vina tadi ya. Pada saat Vina tidak mendengar nasihat orang tuanya, bermain di tengah-tengah hujan, nah keesokannya sakit demam ya anak-anak. Nah, oleh karena itu ya Tuhan selalu mengingatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang tua kita, guru-guru kita di sekolah ya. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita untuk mau patuh dan nurut kepada perintah Tuhan. Ya, tentu saja melalui orang tua kita yang ada di rumah. Nah, anak-anak, Mister akan bacakan lagi satu ayat yang menjadi ayat mas pada hari ini, yaitu terambil di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-11. Ya, Mazmur pasal 27 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku." Nah, lewat ayat ini ya kita mau belajar ya nurut, taat kepada perintah Tuhan. Ya, kalau kita nurut dan taat kepada perintah Tuhan, maka secara otomatis Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, Mister ajak, mari kita tetap taat kepada perintah Tuhan. Amin buat firman Tuhan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.